perjuangan hidup itu dimulai saat lo ngerasa butuh duit, lo malu buat minta ke orang tua. Itu menurut aing ya. Mungkin kalau masih masa sekolah tuh buat kebanyakan orang mikirnya tuh aing mah masih sekolah, aing mah bisa minta ke kolot, ada yang macan gawe, aing mah minta ke kolot we. Tapi zaman-zaman aing sayang itu nggak kayak gitu men. Zaman-zaman aing tuh dari sejak SD aing udah struggling sendirian. Emang sih sama teteh aing. Cuman ya ini namanya hidup kayak awalnya aya we ginian ya, hidup mah juga sungaian aya we tayang lewat gitu kan. Masalah mah aya we anjing gitu kan, walaupun ketinggalin bahagia. Dari zaman SD yang udah belajar jualan, ke sekolah bawa termos es anjing, bayangin bawa termos es, bawa keresek, usina jajanan ciki, apel segala macem. Apel hejo nu baru nu zaman baheula mah bala dijual 200-an kurang mun teu salah. Es busa, es kacang di termos es. Es busa kan. Itu dimulai dari kelas 3 SD aing udah mulai jualan. Sampai kelas 6 SD aing masih jualan. Ini di sekolah jalan kaki anjir. Jarak 3 kilometeran aing jalan kaki. Emang sih zaman dulu tuh emang hampir semua orang tuh jalan kaki. Cuman banyak juga yang naik angkot karena mereka mah boga duit gitu ya. Tapi aing mikir daripada duit pakai naik angkot mending pakai jajan heuh teu. Ada baheula mah di bakalan ku kolot ngan ukur anjing sabaraha tuh. Baheula mah nu bakal 500 teh gede. Aing mah ngan ukur bakalan 200 100. Anu ukur cuman bisa beli paha ayam nu kawe teh gini dina tarigu. Minumna mekel aing mah. Terus lulus SD ceritana teh aing nabung hasil dagang sorangan. Itu dagangan teh punya teteh, jadi aing teh dibere jatah per hari teh lamun beunang tina dagang teh 200 perak tina sehari hasil dagang teh. Lumayan kan buat dagang buat bekal sekolah. Digendukeun keluar SD kelas genep, hasil tabungan teh menang 200.000. Baheula mah gede anjir, 200.000 teh bisa asup ke SMA ya nama merenang heueuh. Anjir rasa bangga gitu kan. Aing terus juara tabungan katilo oge teteh. Hasil dagang anjing bangga aing, aduh senang aing. Tapi beda jeung ayeuna anjing boros. Terus masuk SMP aing kelas 1 mimitin nama kayak insecure anjir. Singkat cerita oge nya badan aing teh pendek kecil hideung anjing keur zaman SMP mah masuk SMP teh anjir kuliah pokona bulieun hungkul lah jiga anak tuyul teh pokona mah. Terus yalah gitu pokona mah. Jadi urang teh masih dagang, dan karena mungkin fisik aingnya kayak gitu, terus keluarga aing yang bukan orang terpandang, pakaian aing lusuh kayak gitu. Sebenarnya orang rapih dari dulu cuman nya namanya jelema teu boga gitu. Baju seragam ge rada koneng teh geuningan anjir bodasna teh. Aing nenteng jajanan, nenteng dagangan, dibawa ke kelas, didagangkeun ka babaturan. Jelema nu ngarti mah nya otakan meuli anjing heuh. Tapi eta samodel jelema-jelema nu premanisme, senioritas, tai anjing gitu kan. Terus nu jago ngabuli atau segala macam mah, dan entengnya mau dagangan dibawa teu bebeja, geus beak kakara ngomong terus teu dibayar, ditagih duit teh nyengor. Kan babi. Aing sering balik sekolah leweh hanya karena dagangan aing dipaokan. Dagangan aing dibawaan dari jeung teu dibayar. Istilah mana dipalak lah ya. Sampai suatu hari senior orang nu salembur kabeneran balad orang oge. Anjir balad. Dekeng meureun. Anjir dekeng bangke. Nyahoeun sampai si orang-orang yang seling malak orang teh dilabrak ke. Wah anjing dilabrak abis-abisan pokoknya mah. Tapi kan rek ditenggeulan, tapi dipisahkeun ke kepala sekolah. Namanya Melan. Teh Melan thank you anjir pernah ngabelaan aing zaman aing SMP nya. Mun eueuh mane meureunna urang mah bisa dagang tah. Sampai dah selang beberapa waktu justru karena labrakan eta oge jadi bumerang buat aing. Jadi aing teh kayak diacukeun ku babaturan sakelas teh. Jadi seolah-olah aing teh dikirana teh baladna tukang ngalabrak. Wah aing gak punya temen ya pokoknya, kecuali balad salemburnya, tapi beda kelas.
Lanjut naik kelas 2, orang mulai capek mau dagangan teh karena gitu wae kayak wae anggar nu malak teh. Da soalna si teh Elan lulus orang masuk SMP teh di kelas 3 soalna. Geus eueuh deke geus balan. Urang mulai capek di palakan we, mulai sering nangis balik sekolah. Terus aing mulai sering dibully sampai kayak pernah anjing dong, bayangin budak leutik gitu kan, budak SMP kelas 2 dengan keadaan badan pendek, mungil hitam, terus ditaranjangan ku awewe sakelasna. Bayangkeun cok anjir. Lamun aing baheula geus ngerti seks mah meureun nya sangen we aya, tapi baheula mah karena aing masih malu-malu, masih polos, lugu anjing, lugu tai. Ya lugu. Aing mewek gitu kan. Ya jelas aja mana gitu anu teu merasa harga dirinya tercoreng anjing ku awewe kitu-kitu. Ya kayak gitulah. Terus aing berhenti jualan. Setelah berhenti jualan aing disuruh bantuin babeh kerja di material hamplasan. Kebetulan babeh orang kerja di mebel. Aing bagian tim meeting ngadempulan, ngamplasan sampai finishing ngecatnya. Orang bantuin sampai sekarang jadi orang apal. Makanya orang mah dari zaman kecil tuh nggak pernah yang ngerasain yang namanya bener-bener senang-senang. Mungkin sering orang main sama temen kalau orang lagi nggak dagang, kalau orang lagi nggak bantuin bokap. Tapi ya namanya anak kecil udah disuruh bantuin kerja berat kayak gitu teh anjir capek. Malah aing pernah kerja bangunan oge sama babe. Anjing capek melaya. Sampai tetangga orang teh ngomong cenah ge, si eta mah kasentet awakna cenah. Si eta mah tidak ada pertumbuhan, si eta mah kurang hiji ABCD. Tai anjing, mereka enggak tahu gitu kehidup aing capek. Mereka enggak tahu aing struggle sendirian gitu. Keluarga aing keras, keluarga aing tegas. Aing mau jajan aing gawe, aing mau jajan aing enggak boleh minta, harus bantuin kerja dulu. Malahan kadang aing mah nginderkeun pisang goreng ke tetangga-tetangga. Untung uwa-uwa urang mah balager jeung bibi urang mah. Urang dagang teh sok dibeakeun di barulian. Nuhun wa bi. Pisang goreng urang baheula enaknya wa. Tahu aing urang nu nyieun anjing teteh. Mulai masuk SMP teh, mulai masuk kelas 3 teh udah terbiasa kerja keras. Udah mau lulus SMP, udah mulai bingung, otaknya mikir, muter tarik. Yang lain mah udah mulai ngomongin masuk SMA mana. Aing mah masih mikir menang duit di mana jeung masuk SMA. Sampai akhirnya aing nggak bisa masuk SMA karena nggak ada biaya. Bokap udah nggak sanggup ngebiayain, nyokap udah juga nggak sanggup oke. Sampai akhirnya masuk pesantren. Sambil pesantren ge aing ngalong eta teh. Pulang berangkat pagi, enggak pagi, berangkat sore. Pulang pagi. Pulang pesantren barang gawe deui sama. Sampai udah 2 tahun pesantren, akhirnya orang mutusin buat ngambil paket C. Sedih sebenarnya. Orang lain mah ujian SMA real belajar 3 tahun. Aing mah sekolah paket C. Tapi karena hidup cek aing teh harus berjalan. Akhirnya aing ikut paket C dengan duit hasil kerja bantuin babeh. Dulu tuh 1,5 juta tuh gede buat ikut ujian normal pula, nggak kayak paket C sekarang yang cuman ikut ujian bayar terus dapat kunci jawaban, dapat ijazah. Dulu mah nggak anjing. 1,5 juta tuh buat pendaftaran sama dapat soal sama teori selama 1 tahun. Perjuang aing mah euy teu jiga marane ayeuna ngeunah. Nah, beres ujian, beres lulus ceritana teh aing teh. Terus mulai diajak kerja ka ditu ka dieu. Wah, ngalaman segala kerja, jaga parfum, bantuin kantin, jadi OB. Terus
di tempat kerja dicarekan, ditabok, disintrek, didegungkan. Anjir, aing mengalamin semuanya. Dari situ aing mikir, kalau aing gak gini, aing gak akan bahagia. Jadi aing terus jalanin sampai akhirnya gue tiba di posisi paling atas, paling puncak karir orang nemuin satu bos yang baik banget, dimana aing bekerja di staff operation di bagian scanning data, dan aing dimasukin ke back office karena insya Allah kerjaan orang bagus. Itu puncak karir orang. Akhirnya orang naik ke back office dan gaji fantastis. Anjir men, anak sekelas Pak Kece bisa naik back office di sebuah bandara internasional. Itu amazing, keren, kayak mukjizat buat aing. Sampai aing sujud di gaji pertama tuh, aing sujud syukur banget. Dan bukan mau ria, tapi aing benar-benar ngelakuin nazar orang yang pengen aing lakuin selama kerja. Kalau dapat gaji pertama aing pengen ini. Tapi kan namanya hidup anjing, udah di atas gak ada aja gitu kan, tayang lewat ada aja masalah, ada aja orang yang sirik sampai aing akhirnya harus resign. Dan sekarang aing lagi di titik bawah lagi, dan aing nggak tahu harus kayak gimana. Rasanya udah capek berjuang teh, capek. Tapi hirup teh kudu maju, jadi aing harus terus berjuang. Jadi buat kalian yang ngerasa hidupnya di bawah banget, gak usah ngeliat ke bawah terus, lihat ke atas. Saat mana di bawah, ada tanjakan yang harus lu tuju, ada tanjakan yang harus lu paju. Dan saat lu udah nyampe di atas, jangan terus lihat ke atas, lihat ke bawah. Ada jurang yang menanti. Tetap jalani hidup sewajarnya, bermimpi setingginya, jalani sewajarnya, berusaha sekerasnya. Percaya, selalu ada pelangi di balik hujan, men. Oke, Bro Faiz, thank you. Assalamualaikum, seluruh.